Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Adela Afifa akan menjelaskan mengenai mitigasi kebencanaan geologi pada daerah Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Lokasi penelitian sendiri secara administratif berada pada 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Solo, dan Saulunto, dengan persentase terbanyak berada pada daerah Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Seperti yang bisa kita lihat pada peta, peta tersebut menunjukkan lokasi penelitian saya. Selanjutnya, yaitu kondisi kependudukannya. Negeri Padang Ganting sendiri, maksudnya Kecamatan Padang Ganting sendiri terdiri atas 2 nagari, yaitu Nagari Padang Ganting dan Atar. Berdasarkan hasil proyeksinya, jumlah penduduk Kecamatan Padang Ganting pada tahun 2018 mencapai 13.854 jiwa yang tersebar di seluruh nagari atau jorong. Dengan dapat dilihat pada gambar tersebut menunjukkan bahwa pada Nagari Padang Ganting sendiri memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan dengan Nagari Atar. Jika jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah masing-masing nagari, tampak bahwa nagari yang paling banyak atau paling padat penduduknya adalah Nagari Padang Ganting yang mencapai 272 jiwa per kilometer perseginya, sedangkan Nagari Atar hanya sebesar 102 jiwa per kilometer perseginya. Selanjutnya itu kondisi morfologi. Secara morfologi, lokasi penelitian didominasi oleh bentukan lahan denidasional yang berupa perbukitan berlereng agak curam, seperti pada peta geomorfologi ditunjukkan dengan warna coklat yang lebih muda. Selanjutnya, lokasi penelitian berada pada daerah dengan ketinggian berkisar 200 sampai 950 mdpl. Berdasarkan peta kemiringan lereng, terlihat bahwa pada beberapa wilayah, kondisi jalan berada pada daerah dengan tingkat kelerengan yang agak curam hingga curam. Dan pada peta tersebut juga diperlihatkan adanya lokasi yang datar dan sampai landai yang ditunjukkan dengan warna hijau. Itu merupakan lokasi yang didominasi oleh pemukiman warga serta persawahan. Lokasi tersebut berada di sekitar Sungai Batang Selo sendiri. Kemudian kondisi kebencanaannya, Sumatera Barat sendiri merupakan lokasi yang rawan bencana alam, terutama bencana alam berupa gempa, karena pada sisi sebelah baratnya itu sendiri merupakan pertemuan antar lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang membentuk subduction zone atau zona subduksi, serta adanya sesar semangko pada Pulau Sumatera. Ditambah adanya aktivitas gunung berapi yang masih aktif seperti Merapi, Tandika, dan Talang dapat menimbulkan getaran yang cukup kuat antara zona subduksi sesar Sumatera dan gunung api beraktif. Ini saling berkaitan dan mempengaruhi. Oleh karena itu, Sumatera Barat sendiri bukan hanya rawan terhadap bencana gempa, namun juga bencana lain yaitu letusan gunung berapi, tsunami, bahkan tanah longsor akibat getaran gempa juga. Berdasarkan data BPS, saya memperlihatkan bahwa pada tahun 2019, tabel tersebut memperlihatkan banyaknya gempa yang terjadi pada Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, pada lokasi penelitian itu, berdasarkan data DIBI, 10 tahun terakhir, kejadian bencana yang terjadi yaitu berupa gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta letusan gunung api. Salah satunya yaitu gempa bumi. Salah satu kejadian yang saya ambil yaitu gempa bumi yang terjadi pada tahun 2014 yang menyebabkan beberapa fasilitas perumahan, beberapa fasilitas umum mengalami kerusakan sehingga menimbulkan kerugian. Gempa bumi di Kabupaten Tanah Datar itu sendiri disebabkan karena adanya aktivitas dari sesar semangko, sesar yang aktif. Selain adanya pengaruh dari sesar semangko, area sekitaran dari Kabupaten Tanah Datar berupa area Padang dan Padang Panjang itu merupakan area yang sangat rawan terhadap bencana gempa bumi, sehingga beberapa gempa bumi yang terjadi akan terasa atau terjadi hingga daerah tanah datar.
Berdasarkan kondisi geologinya, lokasi penelitian berada pada cekungan Ombilin. Dengan litologi penyusun daerah penelitian didominasi oleh batuan sedimen dari anggota bawah formasi Ombilin dan formasi Sangkarewang, serta batuan beku berupa granit. Kondisi iklim serta pengaruh vegetasi mendominasi pada wilayah tersebut menyebabkan tingginya tingkat pelapukan sehingga batuan pada lereng yang berada di area pemukiman mudah mengalami runtuh. Salah satu faktor yang mempengaruhinya juga berupa adanya pergerakan dari adanya bencana alam berupa gempa bumi, sehingga tingkat resiko kerugian yang akan dialami pada area pemukiman ini mengalami gempa bumi akan bertambah. Seperti pada contoh, di samping itu terjadinya longsor, runtuhan singkapan batuan berupa litologi granit yang telah lapuk. Selanjutnya, pada lokasi penelitian itu sendiri, terdapat sungai yang merupakan sungai stadia dewasa dengan dicirikan dengan meandering dan memiliki debit air yang cukup besar sehingga akan beresiko terhadap wilayah sekitarnya terkena limpasan banjir itu sendiri. Mitigasi bencana yang dapat diterapkan pada lokasi penelitian ini yaitu tentunya pemahaman risiko itu sendiri, yang di dalamnya berupa kajian risiko, peningkatan kapasitas, serta penelitian dan pengembangan. Salah satunya yaitu pada peningkatan kapasitas berupa asuransi kebencanaan. Kemudian untuk bencana-bencana lainnya, tentunya dibutuhkan pemilihan lokasi pembangunan yang sesuai, serta membangun konstruksi pencegah banjir dan longsor, dan rencana evakuasi. Untuk asuransi kebencanaan itu sendiri dapat meningkatkan tingkat resilience warga yang tinggal pada daerah yang rawan bencana alam. Dalam hal ini, daerah Padang Ganting yang rawan terhadap banjir, gempa bumi, dan longsor. Untuk gempa bumi sendiri itu perhitungan yang harus dibayarkan masyarakat sesuai dengan peraturan dari OJK, yaitu tarif preminya yang dapat ditunjukkan pada tabel bahwa dibagi menjadi dua, yaitu bidang komersial industrial dan rumah tinggal, di mana rumus yang digunakan untuk perhitungan preminya yaitu jumlah nilai pertanggungan atau JNP. JNP itu sendiri yaitu jumlah nilai bangunan, harta benda, dan kepentingan yang akan diasuransikan, tetapi tidak termasuk harga tanah. Kemudian dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa zona gempa dibagi menjadi 5 dan beberapa jenis-jenis kelas konstruksinya. Untuk perhitungan premi pada lokasi pemetaan sendiri, daerah Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar berada pada zona 5 berdasarkan zona asuransi sesuai aturan OJK. Dari hal tersebut dapat diketahui tarif premi yang dikeluarkan bahwa daerah pemetaan memiliki bangunan dengan karakteristik seperti yang telah ditampilkan dengan jumlah diasumsikan 300 hingga 600 pada bangunan rumah tinggal dan bangunan komersial yaitu sekitar 1,5 miliar hingga 3 miliar. Untuk contohnya saya ambil dengan yang memiliki harga 300 juta yaitu dengan premi 1,6% berdasarkan zonanya, sehingga didapatkan bahwa per bulannya membayarkan sebesar 400.000 per bulan. Sedangkan untuk bangunan komersialnya yaitu preminya sebesar 1,9%, sehingga yang dibayarkan yaitu sebesar 2,375 juta per bulan. Selain itu juga ada asuransi property all risk, itu asuransi yang memberikan perlindungan atas kerusakan yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga akibat berbagai risiko yang menjadi penyebabnya, seperti kebakaran, ledakan, banjir, tanah longsor. Selanjutnya, pada slide ini saya menjelaskan salah satu perusahaan yang memberikan fasilitas berupa perhitungan premi, simulasi perhitungannya. Saya memasukkan data pemetaan saya, yaitu seperti pada gambar, dan saya memasukkan kelas konstruksi pada kelas konstruksi 1 dengan biaya rumahnya itu sebesar 300 juta. Maka premi yang dibayarkan yaitu sebesar 752.700 rupiah. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih.